Bab 4. Nara masih sangat kepikiran akan perbincangan mereka malam tadi sebelum tidur. Dan itu sukses membuatnya mimpi buruk. Nara masih sangat ingat bagaimana mimpinya itu. Dan hal itu sungguh membuat Nara merinding. Saya mau kamu, Nara. Siap-siap, Nara. Saya akan membuat kamu hamil anak saya. Ayo kita buat 10 anak. Kemari, Nara. Ayo kita buat anak. Nara. Nara menggeleng histeris, mengingat kalimat bara yang laki-laki itu ucapkan saat di mimpinya. Membuat Nara merinding. Bara di mimpinya sangat menyeramkan, seperti om-om buncit yang kurang belayan istri. Lebih seram dari psikopat. Jujur, Nara sampai berteriak histeris saat bangun tadi pagi. Membuat Bara juga ikut terbangun. Jadilah Nara harus berbohong dikejar hantu, padahal aslinya dikejar oleh Bara. Kembali pada realita, Nara sudah selesai memilihkan dan menaruh pakaian Bara di atas tempat tidur. Hari ini Bara kembali bekerja, dan itu cukup membuat Nara lega karena ketidakhadiran Bara di rumah. Nara berbalik, matanya membola dengan pipi bersemu merah. Di depannya, Bara hanya menggunakan handuk yang melilit pinggangnya. Mata Nara mengerjap. Susah payah ia meneguk ludah saat melihat dada bidang Bara yang terdapat kalung dan juga perut six-pack Bara. Sadar akan kelakuan bodohnya, Nara langsung berbalik membelakangi Bara. Bara mengerutkan kening, aneh melihat sikap Nara yang langsung membelakanginya. Baju saya sudah, tanyanya sambil berjalan mendekati Nara. Sudah, jawab Nara tergagap. Kentara sekali jika ia sedang gugup. Bara menyeringai, paham akan kegugupan Nara yang begitu kentara. Setelah melihat badannya sendiri, akhirnya ia sadar kenapa Nara bersikap begitu. Kenapa membelakangi saya? Tanya Bara yang kini sudah memeluk Nara dari belakang. Dek. Astagfirullahalazim. Nara berulang kali mengucap istighfar. Bara memang benar-benar laknat. Bisa-bisanya ia memeluk Nara dalam keadaan bertelanjang dada. Mana rambutnya yang basah menetes mengenai wajah Nara. Siapapun tolong Nara. Ia rasanya ingin mati begitu merasakan tangan besar Bara melingkari perutnya dengan erat. Belum lagi Nara mampu merasakan betapa bidang dan kerasnya dada Bara di punggungnya. Kenapa? Tanya Bara dengan suara rendahnya yang begitu berat. Nara susah payah menelan air liurnya sendiri. Kak Bara nggak pakai baju. Memangnya kenapa? Saya tidak memakai sehelai benang pun jika di depan kamu tidak akan jadi dosa. Ucap Bara sambil menumpukan dagunya di bahu Nara. Wasu. Entah makian jenis apa yang sudah Nara rapalkan di dalam hati. Yang jelas Nara sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Cukup dengan matanya yang melotot dan pipinya yang bersemu merah yang menjelaskan bagaimana keadaannya sekarang. Kak Bara, cicit Nara begitu merasakan Bara yang kini tengah menciumi pipinya. Nara tremor parah. Nanti Kak Bara telat. Ucapnya mencoba membuat Bara menghentikan aksinya. Lama-lama begini, bisa-bisa Nara mati berdiri. Pakaikan saya baju, ucap Bara yang membuat mata Nara hampir menggelinding ke lantai. Hah? Bionya gagap. Ambilkan kemeja saya. Bara melepaskan pelukannya. Membuat Nara sedikit bernafas lega. Dengan cepat Nara mengambilkan kemeja Bara. Dengan langkah pelan dan menunduk, Nara menghampiri Bara. Ini Kak. Nara memberikan kemeja hitam Bara dengan pandangan ke arah lantai. Terlalu takut melihat ke arah Bara. Pakaikan. Nara langsung mendongak menatap Bara dengan mata melotot dan pipi yang sudah seperti tomat. Bara gemas melihatnya. Apalagi pipi Nara yang cabi tersebut memerah dengan mata melotot besar. Tidak dengar, Tanya Bara memajukan wajahnya. Nara gelagapan. Dengar, jawabnya sangat pelan. Takut-takut Nara melihat dada Bara yang terdapat kalung dengan liantin kunci.
Nara baru tahu juga bahwa Bara memakai kalung. Dengan tangan yang gemetar, Nara memakaikan baju Bara. Memasangkan kancingnya satu persatu dengan pandangan yang terus melenceng kemana-mana. Sekali dua kali matanya menatap kotak-kotak yang tercetak di perut Bara. Dan sebanyak itu pula, Nara beristighfar di dalam hati. Setelah semua kancing terpasang, Nara menjauh dari Bara. Nara mau siapin Kak Bara sarapan dulu. Nara keluar, ucapnya cepat dengan kepala menunduk. Nara berlari keluar dari kamar, membuat Bara terkekeh melihatnya. Pagi yang sungguh manis, pikir Bara. Kamu di rumah saja, kalau mau keluar hubungi saya, pesan Bara pada Nara. Nara mengangguk. Nanti temen aku mau kesini, boleh nggak? Tanya Nara terus berjalan mengikori Bara menuju pintu utama. Laki-laki atau perempuan? Perempuan, jawab Nara yang kini sudah berdiri di hadapan pintu rumahnya yang telah terbuka. Bara mengangguk. Boleh. Saya kerja dulu, kamu baik-baik di rumah. Pesan Bara yang kini sudah menghadap Nara. Mereka berdiri di teras rumah saling berhadapan. Kak Bara hati-hati. Nara mencium punggung tangan Bara, sementara Bara mencium kening Nara. Lama mereka berpandangan dengan tangan Bara yang berada di kepala Nara. Bara memiringkan wajahnya, mencium bibir Nara sebentar, lalu baru menjauh. Nara mengerjap, sudah 2 kali Bara mencium bibirnya. Saya pergi dulu. Assalamualaikum, pamit Bara. Waalaikumsalam, jawab Nara terbata dengan pipi yang sudah merona. Dengan cepat, Nara masuk kembali ke rumah setelah Bara benar-benar pergi. Nara menutup pintu tak santai, memegangi bibirnya dengan pipi yang bersemu merah, dan juga jantung yang berdegup kencang. Kak Bara suka banget bikin aku deg-degan. Gerutu Nara dengan bibir mencebik dan pipi menggembung, terlihat seperti anak kecil, menggemaskan. Tak lama setelah kepergian Bara, pintu rumahnya diketuk seseorang. Nara yang tengah membersihkan ruang tengah pun segera menaruh sapunya dan berlari menuju pintu. Nara membuka pintu perlahan. Baru saja memunculkan diri, sebuah pelukan sudah ia dapati. Wah, kangen banget sama bestiku yang udah jadi bini orang ini. Heboh sebuah suara cempreng yang begitu Nara kenali. Ca, lepas dulu, aku sesek, ucap Nara sambil mencoba melepas pelukan mereka. Caca melepas pelukannya dengan wajah cemberut. Lo gak kangen gue? Rajuk Caca dengan mata melotot. Kangen kok, siapa bilang enggak? Tutur Nara cepat. Yuk masuk. Caca sumeringah, masuk dengan gembira ke rumah baru Nara. Tak henti-hentinya ia berdecak kagum. Di luar saja sudah terlihat megah, dan saat masuk ke dalam ternyata sangat wah. Duduk dulu, aku mau buatin kamu minum, suruh Nara yang mampu membuyarkan kekaguman Caca. 5 menit berlalu, dan Nara sudah kembali dengan 2 gelas orange juice dan juga beberapa jajanan yang kemarin ia beli waktu mencari bahan makanan. Besar banget rumah lo, Nar, kagum Caca. Nara meletakkan nampannya di atas meja. Rumah Kak Bara, ralat Nara. Rumah Kak Bara ya rumah lo, harta Kak Bara ya harta lo. Lo kan sekarang udah jadi bininya, ucap Caca sambil meminum minumannya. Haus sekali. Setelah meletakkan gelas, Caca sepenuhnya menghadapkan dirinya ke arah Nara. Jadi gimana? Rasanya jadi istri seorang Bara Agasta Pratama? Tanya Caca antusias. Nara menerawang. Ya gitulah. Sejauh ini sih masih baik-baik aja. Tapi masalahnya, kelakuan Kak Bara yang sekarang bikin aku sering jantungan, cerita Nara. Jantungan gimana? Oh, atau mungkin lo udah jatuh cinta? Tanya Caca dengan kerlingan jahil di matanya. Ih, bukan. Cepat-cepat Nara membantah. Lah, terus apaan? Tanya Caca tak habis pikir. Kak Bara itu sekarang beda. Bahkan aku sempat mikir dia itu seorang psikopat atau pengidap DID. Curhat Nara yang membuat Caca tersedak minumannya. Gimana bisa lu mikir begitu?
Habisnya, Kak Bara yang dulu kan orangnya nggak banyak ngomong, cuek banget, terus nggak suka berdekatan sama perempuan. Tapi sekarang, dia bahkan selalu nempelin aku, suka meluk tiba-tiba, suka nyiumin pipi aku, dan banyak lagi lah pokoknya. Caca menganga mendengar cerita Nara. Yang bener loh, tanyanya tak santai. Nara mengangguk. Beneran? Demi apa? Oh my god, Kak Bara yang sekarang jadi semanis itu. Gimana bisa? Lo jampi-jampi ya? Tuduhnya bercanda dengan mata memicing ke arah Nara. Ih, sembarangan kamu. Apa untungnya aku jampi-jampi Kak Bara? Bantah Nara dengan wajah masamnya. Ini benar-benar kejutan banget sih. Gue kira pernikahan lo sama Kak Bara itu bakal jadi kayak di novel-novel. Taunya punya kisah tersendiri. Caca geleng kepala. Aku juga mikirnya kalau pernikahan kami bakal jadi kaku banget. Ternyata enggak. Ucap Nara membenarkan. Terus, lo sama Kak Bara udah itu belum? Tanya Caca antusias. Itu apa? Tanya Nara dengan dahi berkerut. Caca berdecak. Ia mendekatkan diri ke arah Nara dan membisikkan sesuatu di telinga Nara. Pipi Nara bersemu merah saat Caca sudah selesai berbisik. Gimana? Tanya Caca yang dibalas gelengan kepala malu-malu oleh Nara. Kok bisa? Teriak Caca heboh. Emang Kak Bara gak minta? Tanya Caca yang lagi-lagi dapat gelengan kepala Nara. Buset, tahan banget Kak Bara. Gumam Caca tak habis pikir. Tapi lo kalau dia minta jangan tolak. Itu udah jadi kewajiban lo. Dosa lo kalau nolak suami. Ceramah Caca yang Nara sendiri heran. Kenapa sahabatnya ini paham sekali dengan hal seperti ini? Iya, lagian aku udah jadi istrinya Kak Bara. Artinya ya aku udah harus siap. Ucap Nara yang diberi jempol oleh Caca. Keduanya kembali mengobrol santai hingga lupa waktu. Bahkan keduanya sempat memasak bersama dan makan siang bersama. Rah, gue pulang ya. Makasih banyak buat makan siangnya. Ucap Caca yang sudah bersiap menaiki motor Scoopy-nya. Iya, kamu hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nara tersenyum cerah memasuki rumahnya. Senang sekali ia hari ini bisa bertemu dengan Caca. Nara yang sudah sampai di ruang tamu, memilih membereskan gelas-gelas yang telah kosong. Baru saja ia ingin mengantar ke belakang, ponselnya berbunyi. Kak Bara is calling. Cepat-cepat Nara menjawab panggilan tersebut. Halo Kak, sapanya lebih dulu. Sudah masak makan siang? Tanya Bara di seberang sana. Udah, kenapa ya Kak? Tanya Nara bingung. Antar ke kantor, saya belum makan. Nara mengerja beberapa kali. Tapi aku gak tahu kantor kakak. Nanti biar supir kantor yang jemput kamu. Tolong jangan lama, saya sudah lapar. Matikan teleponnya. Ah, iya Kak. Nara mematikan sambungan telepon mereka. Kalau lapar kenapa gak makan? Kan di sana ada kantin. Pesan di resto juga bisa. Gumam Nara sambil melangkah cepat menuju dapur. Bab 5. Nara memasuki perusahaan Bara dengan Pak Yono sebagai penuntunnya. Pak Yono yang memang ditugaskan menjemput dan mengantar Nara menuju meja resepsionis, hanya nurut saja. Apalagi ketika bosnya mengatakan istrinya jangan sampai lecet. Pak Yono harus mati-matian berhati-hati saat berkendara tadi. Nara terus menunduk sepanjang perjalanan dengan sebuah paper bag di tangannya. Ia malu ditatapi penasaran oleh para karyawan Monkov Corporations. Tidak ada yang salah kan dengan penampilannya? Sudah sampai Nyonya. Selanjutnya biar Mbak Desi yang mengantar. Ucap Pak Yono sambil tersenyum ramah memandang Nara. Masih muda gini, kenapa dipanggil Nyonya sih? Batin Nara menggerutu. Makasih Pak. Nara tersenyum sopan. Pak Yono segera pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Selamat siang Ibu.
Mari saya antar ke ruangan Pak Bara. Desi keluar dari meja resepsionisnya. Ah, siang juga Mbak, makasih, ucap Nara sopan. Mereka berdua berjalan memasuki lift. Desi memencet angka 15, artinya letak ruangan Bara di lantai 15. Desi tersenyum ramah ke arah Nara yang juga dibalas senyum tak kalah ramah. Tak ada perbincangan selama di dalam lift. Itu karena Desi yang terlalu canggung dan tak berani. Juga karena Nara yang memang tak bisa memulai obrolan duluan. Mari Bu. Setelah keluar dari lift, Desi menuntun Nara menuju salah satu di antara dua ruangan di lantai tersebut. Ini ruangan Pak Bara Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Pamit Desi dengan senyum sopannya. Nara tersenyum. Makasih, ucapnya yang diangguki oleh Desi. Setelah kepergian Desi, dengan takut-takut Nara mengetuk pintu. Begitu mendengar Bara menyuruhnya masuk, Nara baru berani masuk. Bara masih sibuk berkutat dengan pekerjaannya tanpa sedikit pun memandang Nara. Nara gugup sendiri. Ia membasahi bibirnya dengan lidah. Kak Bara. Sapanya yang membuat Bara mendongak begitu mendengar sebuah suara lembut yang beberapa hari ini mengisi hari-harinya. Bara menatap Nara lekat. Istri kecilnya ini memang merepotkan, batin Bara. Kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya menutupi kecantikan dan keimutan Nara dari dunia luar? Nara memang sengaja sedikit memoles wajahnya sebelum kesini. Ia hanya tak ingin membuat Bara malu dengan penampilannya. Padahal mau dipoles ataupun tidak, Nara akan tetap terlihat cantik. Makan dulu Kak, kerjanya lanjut nanti aja. Ucap Nara sambil berjalan menuju sofa yang tersedia di ruangan tersebut. Nara mendudukkan diri, mengambil nasi dan juga lauk pauknya yang tadi sudah ia masukkan ke dalam rantang kecil. Nara meletakkan rantang tersebut di atas meja, membukanya satu persatu dan menatanya. Bara mendudukkan diri di sebelah Nara. Ia menatap makanan yang nampak enak sekaligus membuatnya semakin lapar. Ini Kak. Nara memberikan sendok kepada Bara yang langsung diterima. Bara menyantap makanannya dengan hikmat. Nara yang berada di sampingnya diam-diam memandangi Bara. Bara sudah tak serapi tadi pagi. Wanginya pun sudah bercampur keringat. Tapi entah kenapa, masih tetap terlihat tampan dan juga masih harum. Nara yang memang tengah memperhatikan Bara, tiba-tiba harus salah fokus ketika melihat dagu Bara yang terkena sedikit minyak yang berasal dari rendang masakannya. Nara mengambil tisu yang terletak di atas meja, mengulurkan tangannya ke dagu Bara untuk mengelap minyak tersebut. Bara kaget dengan apa yang Nara lakukan. Ia menatap Nara. Sempat menahan nafas ketika menatap Nara yang tengah fokus dengan tangan di dagunya. Nara yang sudah selesai dengan kegiatannya pun tersadar. Cepat-cepat ia menarik tangannya dan mengalihkan pandangannya ketika melihat Bara yang tengah menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Maaf Kak, itu tadi ada minyaknya di dagu kakak, ucap Nara gugup. Makan lagi Kak, sambungnya lagi dengan menatap sekilas Bara. Nara ini memang merepotkan. Tidak tahukah akibat perbuatannya? Ada jantung yang tengah berdetak dengan gila-gilaan. Telinga Bara memerah. Mati-matian ia menahan senyumnya. Sepanjang Nara menjadi istrinya, baru kali ini Nara memulai duluan melakukan kontak fisik dengannya. Bara mengalihkan tatapan dari Nara. Ia melanjutkan makan dengan jantung berdebar-debar. Apalagi dari tadi harum Nara terus tercium di indera penciumannya. Memabukkan. Bara sudah selesai dengan makanannya. Ia sudah kenyang. Nara dengan telaten membereskan kembali bekas makan Bara. Entah Bara memang lapar atau makanannya yang enak. Semua yang ia bawa ludes. Bahkan tadi ia membawakan banyak nasi dan lauk untuk Bara. Dan itu semua habis. Tak, sendok yang Bara gunakan jatuh karena tersenggol oleh tangannya. Nara dengan sabar mengambil, namun ia tak menyangka Bara juga mengambilnya. Duk, kepala mereka saling menghantam. Meski tak terlalu kuat, tapi tetap saja Nara merasakan sakit. Aduh, ringis Nara sambil memegangi keningnya yang terkena kepala Bara. Maaf, sakit? Tanya Bara sambil mengelus kening Nara. Nara mendongak menatap Bara.
Ia merasakan tangan besar Bara menyapu keningnya. "Lumayan," jawab Nara. "Maaf," ucap Bara sekali lagi. Tangan besarnya terus mengelus kening Nara. Hingga ia rasa sudah cukup, Bara menurunkan pandangannya pada mata Nara yang bulat. Mata itu memandangnya dengan polos, dan Bara kembali terpesona dibuatnya. Dari jarak sedekat ini, Bara bisa melihat dengan jelas bola mata coklat Nara yang cerah. Pandangannya kembali turun pada hidung Nara yang tak terlalu mancung, tapi juga tidak pesek, sangat pas dengan wajah bulat Nara. Dan terakhir, pandangannya jatuh pada bibir Nara yang berwarna pink cerah. Bara meneguk salivanya. Dan Laskar, sekretaris sekaligus asisten dan juga sahabat Bara berjalan mendekati Desi setelah usai makan siang. "Pak Bara ada di ruangannya?" tanya Laskar. "Ada, Pak. Kebetulan ada istrinya juga," jawab Desi dengan senyum ramah. "Terima kasih." Laskar berjalan menuju lift, menekan angka 15 hingga lift terbuka dan mengantarkannya pada lantai yang berisikan 2 ruangan saja, ruangannya dan Bara. Laskar menuju ruangannya yang berada tepat di hadapan ruangan Bara. Ia masuk ke dalam ruangannya, mengambil sebuah dokumen yang tadi diminta Bara. Laskar melangkah dengan santai menuju ruangan yang ada di hadapannya. Ia membuka pintunya tanpa mengetuk. Sudah kebiasaan, tak pernah tobat meski sudah diperingatkan Bara berulang kali. Dan kali ini dia menyesal, sangat menyesali ketidaksopanannya. Laskar menganga melihat pasangan suami istri itu yang tengah dimabuk asmara. Bisa-bisanya mereka berciuman di kantor, dengan posisi seintim itu hingga tak sadar akan kehadirannya. Dasar pasangan mesum. Bara gila. Maki Laskar berapi-api. Jiwa jomblonya meronta. Nelangsa sekali di mana-mana hanya bisa melihat keromantisan orang. Nara yang tak sengaja melihat ada seseorang di dekat pintu, segera mendorong Bara dari atas tubuhnya dengan sekuat tenaga. Bara memandangnya tajam dengan nafas memburu. Masih belum sadar jika ada Laskar di ruangannya. Ada orang, Kak," ucap Nara terbata dengan pipi yang sudah semerah tomat, masih sambil mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Malu sekali. Ia malu pada Bara dan pada apa yang dilakukan Bara tadi. Dan yang lebih membuatnya malu adalah ada orang yang melihatnya dan Bara tengah berciuman. Ralat, Bara yang menciumnya. Nara tak tahu apa-apa. Ia hanya diam dan tak berani menolak. Bara menoleh ke arah pintu. Mata tajamnya menatap Laskar yang masih berdiri dengan cengut di depan sana. Mungkin sedang syok. Pasalnya Laskar tak pernah melihat Bara yang seperti ini. Bara yang ia kenal adalah Bara yang anti didekati perempuan. Dan kini, ia melihat Bara mencium perempuan. Bagaimana tidak syok? Cepat-cepat Bara turun dari atas Nara. Ia membantu membangunkan Nara yang juga masih syok. Nara membenarkan pakaiannya dan juga rambutnya. Begitu pula Bara. "Ada apa?" tanya Bara mencoba menebalkan muka dari rasa malunya karena tertangkap basah berbuat mesum di kantor. Meski Nara istrinya, tetap saja ini adalah kantor, tempat bekerja, bukan untuk bermesraan. Tapi ya mau bagaimana lagi, Bara tak bisa menahan. Dan untung entah buntung, Laskar datang menghentikan aksinya. Laskar tergagap. "Itu, maksudnya saya mau mengantar dokumen ini, Pak." Laskar berjalan mendekati Bara, memberikan dokumen yang hampir saja jatuh tadi itu. "Ya, terima kasih. Silakan keluar," ucap Bara tak berani memandang Laskar. Tamat sudah riwayatnya. Laskar pasti akan menggodanya sampai mulutnya berbusa. "Hai Nara," sapa Laskar menyempatkan diri. Ia sudah kenal dengan Nara, dan Nara pun begitu. Nara hanya mampu tersenyum canggung dengan wajah tertunduk. Malu sekali. "Tolong siapapun yang punya pintu kemana saja milik Doraemon, tolong pinjamkan kepadanya. Nara mau menghilang saja sekarang." "Saya permisi, Pak. Lanjut di rumah saja kegiatannya tadi. Takutnya akan ada mata lain yang ternodai." Laskar sengaja menggoda kedua pasangan suami istri tersebut. Bara terbatuk-batuk, sementara Nara makin tertunduk malu hingga rambutnya menutupi wajah. Sementara Laskar, cowok itu sudah lari ngibrit sambil cekikikan. "Si Bara kalau udah nemu pawangnya,
Bisa ganas juga ya. Agresif banget lagi. Ucap Laskar cekikikan sambil memasuki ruang kerjanya. Laskar mendudukkan diri di kursi kerjanya, mengambil ponsel dari saku jasnya dan mencari sesuatu yang akan menguntungkannya. Laskar membuka galeri. Di galeri ponselnya, terdapat foto Bara dan Nara yang tengah berciuman. Laskar cekikikan. Ia akan memanfaatkan foto ini untuk memperdaya Bara. Untung tadi otaknya sempat berguna di saat keadaan genting. Jika tidak, Laskar hanya akan mendapati kerugian karena menonton adegan 8+ Bara dan Nara. Laskar menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Motor baru, I'm coming, serunya riang. Sementara di tempat berbeda di lantai yang sama, kedua pasangan suami istri itu kini tengah dilanda kecanggungan. Saya lanjut kerja lagi, kamu tunggu di sini saja, ucap Bara gugup dengan seluruh telinga yang sudah memerah padam. Iya, jawab Nara tak berani mendongak. Bara berjalan menuju meja kerjanya dengan jantung berdebar-debar kencang. Nara tak marahkan ia melakukan itu. Bara rasa tidak. Nara sepertinya hanya tengah malu. Jujur Bara grogi sekali. Apa yang tadi ia lakukan pada Nara adalah hal yang pertama kali ia lakukan. Semoga saja tadi itu tidak terasa buruk dan kaku. Lagi-lagi jantung Bara berdebar kencang mengingat apa yang ia lakukan. Bara memegang bibirnya. Rasanya tidak mau hilang. Bagaimana Bara bisa fokus bekerja jika begini? Sementara Nara, ia berulang kali mengatur nafasnya, menormalkan debaran jantungnya yang menggila. Nara memandang Bara sebentar yang tengah mendudukkan diri di kursi. Dan sialnya, Bara juga melihat kerahnya. Kembali canggung, Nara dengan cepat mengambil ponsel di tasnya dan memainkannya secara asal. Sungguh memalukan. Batin keduanya berteriak. Bab 6. Setelah kejadian Bara mencium Nara dan kepergok oleh Laskar, kedua pasangan itu sekarang sudah pulang. Nara tengah merapikan belanjaan sementara Bara sedang mandi. Tadi sebelum pulang, mereka sempat mampir dulu ke supermarket untuk membeli bahan-bahan membuat kue. Nara bilang, ia ingin di rumah ada kegiatan selain beres-beres rumah. Dan Bara setuju-setuju saja. Bara yang baru selesai mandi, turun ke bawah dan menghampiri Nara hanya dengan baju kaos dan celana pendeknya. Bara menuju kulkas, sementara Nara tengah menaruh tepung ke tempatnya. Setelah membuka kulkas, Bara mengambil salah satu es krim rasa coklat. Bara duduk di pantry, menikmati es krimnya sambil memperhatikan Nara. Nara yang merasa adanya kedatangan Bara, menoleh ke arah laki-laki tersebut dan mendapati orang yang telah menjadi suaminya itu tengah menikmati es krim. Dan ini satu fakta yang baru Nara ketahui. Bara suka es krim. Pantas saja, laki-laki itu bisa bersikap sangat dingin di luar. Ternyata makanannya juga adalah es. Apa mungkin karena kebanyakan makan es krim, Bara jadi ketularan dinginnya es krim? Nara menggeleng. Ada-ada saja pikirannya ini. Nara berjalan ke arah Bara. Aku mandi dulu, Kak. Pamit Nara yang mendapat anggukan dari Bara. Nara berjalan ke atas, memasuki kamarnya dan bergegas untuk mandi. Namun satu yang Nara lupakan. Nara lupa membawa baju ganti. Padahal setiap kali mandi, Nara selalu membawa baju ganti. Dan entah kenapa, kali ini Nara melupakannya. Bara sudah selesai dengan es krimnya. Ia sudah menghabiskan 2 es krim dalam waktu singkat. Laki-laki itu berjalan menuju lantai atas. Berjalan menuju kamarnya dan masuk. Ceklek. Kedua pasang mata itu saling bertemu.
Nara dengan bola mata membesarnya sementara Bara dengan tatapan tak terbacanya. Nara baru saja keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk yang menutupi dada sampai paha atasnya. Ia ingin mencari baju. Nara sudah sangat senang ketika ia membuka pintu dan tak mendapati Bara di dalamnya. Tapi kini, kesenangannya lenyap, berganti rasa malu dan juga gugup. Cepat-cepat Nara memegang ujung handuk yang menjadi kunci dari segalanya. Bara tak berkedip. Laki-laki itu masih berdiri di ambang pintu seperti patung. Nara menelan ludahnya. Ia sudah ketahuan. Lalu, apa lagi? Cepat-cepat Nara berjalan ke arah lemari dengan tangan memegang kuat handuknya. Nara mencari baju dengan tergesa. Sembarang ambil saja asal ia bisa segera lepas dari tatapan Bara yang mengerikan. Nara sudah selesai memilih baju. Ia dengan segera menuju kamar mandi. Belum sempat Nara membuka pintu kamar mandi. Sebuah tangan lebih dulu mencengkram lengannya, menarik Nara kuat hingga membentur dada bidang seseorang. Nara sudah tidak bisa bernafas ketika ia mendongak ke atas dan menemukan Bara dengan tatapan yang Nara pun tak tahu artinya. Dan semuanya begitu cepat. Tahu-tahu Bara sudah kembali menciumnya. Dan, kepo ya? Dahlah, mari tinggalkan Bara dan Nara dengan urusan mereka. Bara sedang senang hari ini. Bahkan, ia tadi sempat menyapa balik beberapa karyawannya. Dan itu membuat tanda tanya besar bagi para karyawan Moncove Corporations. Jarang sekali bos mereka yang satu itu ramah. Apa yang terjadi? Kalimat itu yang sedari Bara masuk sampai kini laki-laki itu sudah berada di ruangannya dipertanyakan. Moncove Corporations, perusahaan yang berdiri oleh usaha papanya dan menjadi miliknya itu kini sedang maju-majunya. Perusahaan kedai kopi yang sudah mendirikan cabang di mana-mana, termasuk luar negeri. Ada setidaknya 56 negara yang sudah terdapat kedai kopi milik papanya. Di Indonesia sendiri, ada setidaknya 1.201 kedai kopinya yang sudah berdiri dengan majunya. Awal kepemimpinannya, menjadi CEO sejak 2 tahun lalu memang banyak menuai kemajuan. Yang awalnya hanya 42 negara, kini dalam 2 tahun mampu meraih 8 negara lainnya. Tentunya bukan hanya karena kerja kerasnya, melainkan karena kepiawaian para pekerja. Bara memang memiliki jiwa pengusaha sejak kecil. Saat masih SD, ia kerap kali menjadikan mainan-mainannya menjadi peluang bisnis. Dimulai dari robot-robotan hingga game, Bara menyewakan mainan-mainannya bahkan menjual berbagai oleh-oleh yang ia dapatkan ketika ayahnya pulang dari luar negeri. Ketika SMP, ia menggunakan uang hasil usahanya saat SD untuk membuka tempat bermain game dengan tambahan dari ayahnya. Bara tak mengelolanya sendiri. Ia terlalu kecil. Bara hanya memberikan uangnya. Dan selebihnya, ayahnya yang mengurus. Bara tinggal menerima hasil. Dan saat SMA, Bara mulai memegang usahanya sendiri. Ia mengembalikan uang yang ia pinjam dari ayahnya secara bertahap. Bara juga bekerja magang di perusahaan ayahnya. Berawal dari OB, Bara merambat jadi pegawai tetap saat masa kuliah dengan keringanan jam masuk kerja karena kuliahnya. Dan berapapun harus merelakan jam istirahatnya, karena kebanyakan mengambil jam kuliah malam. Bara kadang mengeluh, tapi hatinya tidak rela jika harus melepas pekerjaannya. Entah kenapa, ia selalu menyukai bekerja di kantor. Setelah ia menyelesaikan S1-nya selama 3 tahun, Bara diangkat menjadi CEO. Profesi yang membuatnya pusing bukan kepalang. Bara bahkan sering lupa waktu, dan lupa pulang. Ia bahkan harus membagi waktu untuk S2-nya selama 2 tahun. Anda terbesit terasa menyesal kenapa dulu ia sangat ingin bergabung di perusahaan ayahnya sejak SMA. Hingga membuatnya terlalu berpengalaman di dunia perkantoran, dan membuat ayahnya langsung menjadikannya CEO di usia yang sangat muda. Dan kini, 2 tahun menjadi CEO tetaplah sangat memusingkan, tidak seenak di novel-novel. Bara kadang tidak tidur hanya karena pekerjaan yang menumpuk. Beratnya pekerjaan sebagai CEO, ditambah beberapa usahanya sendiri, membuat Bara kadang sampai jatuh sakit. Bara memulai pekerjaannya dengan hati senang. Sangat senang. Ia rasa pekerjaannya hari ini akan cepat selesai. Dan Bara ingin segera pulang.
Baru beberapa menit saja ia sudah merindukan istri kecilnya itu. Tok tok tok. Masuk, ucap Bara tenang. Laskar masuk dengan 2 buah map di tangannya. Ia menghampiri Bara yang terlihat sangat cerah hari ini. Tumben ngetok, sindir Bara. Laskar cengengesan. Tobat gue, takutnya melihat kejadian tak senonoh lagi buat gue yang masih lajang ini. Katanya yang tentu saja menyindir Bara. Bara mendengus dengan tatapan tajamnya. Nih, data yang lo minta. Satunya lagi rekapan kinerja perusahaan 6 bulan terakhir. Laskar menyerahkan 2 map tersebut pada Bara. Bara menerimanya dengan santai. Jadwal hari ini? Tanya Bara. Laskar menyalakan iPad-nya, membacakan jadwal Bara untuk seharian ini. Hari ini ada rapat pemilik saham jam 10 nanti. Terus meeting sama Pak Burhan jam 2 siang. Dan terakhir, survei tanah buat bangunan kedai kopi baru kita. Jelas Laskar membacakan apa saja kegiatan Bara hari ini. Bara mengangguk paham. Ia menyuruh Laskar keluar, tapi laki-laki itu malah duduk di kursi yang ada di hadapannya. Bar, panggilnya yang hanya mendapat deheman dari Bara. Laki-laki itu tengah sibuk membaca rekapan kinerja perusahaannya. Jangan sampai ada yang tidak beres. Bara, panggil Laskar lagi. Apa? Jawab Bara malas. Jangan sampai moodnya hancur hanya karena Laskar. Gue punya sesuatu nih buat lo. Mau lihat nggak? Tawar Laskar yang diacukan Bara karena sedang fokus. Bara mah, woi. Bara jengah. Apa sih? Laskar cengengesan. Laki-laki itu mengambil ponselnya dan membuka galeri. Awalnya Bara tak terlalu peduli. Tapi begitu Bara mendapati apa yang Laskar ingin tunjukkan padanya, cepat-cepat Bara keluar dari kursinya dan mencoba mengambil ponsel Laskar. Eits, tidak bisa. Laskar menghindar. Bara menggeram marah. Hapus Laskar, desis Bara. Gue hapus. Tapi, kasih dulu gue motor yang kemarin gue tunjukin ke lo. Tawar Laskar langsung pada intinya. Baca berdecak. Ya udah, tapi hapus dulu itu foto. Ucap Bara yang membuat Laskar terengah-engah. Serius loh? Tanyanya kaget. Bara mengangguk. Yes. Terima kasih sahabatku. Lo kok baik banget sih? Riang Laskar sudah seperti anak kecil yang dibolehkan membeli mainan baru. Mood gue lagi bagus, jadi buruan hapus fotonya sebelum gue berubah pikiran. Ancam Bara. Cepat-cepat Laskar menghapus foto tersebut. Nih, udah gak ada. Laskar menunjukkan galeri fotonya yang sudah tidak ada lagi foto Bara dan Nara tengah berciuman. Bara kembali ke kursi kebesarannya. Laskar kembali duduk di kursinya. Tumben banget langsung iyain gitu aja. Habis dapet jatah lo ya? Tuding Laskar yang membuat Bara berdecak. Mati-matian Bara menahan senyumnya. Karena yang dikatakan Laskar benar. Ia sudah menjadikan Nara sepenuhnya miliknya. Wanita itu takkan bisa lepas dari genggamannya. Takkan bisa. Keluar lo, usir Bara tajam. Laskar merengut. Sahabatnya satu ini memang kejam. Sudah kejam, menyebalkan pula. Tapi tak apa. Laskar sudah dapat yang ia mau. Jadi laki-laki itu menurut saja saat disuruh keluar. Oke bro, gue kerja dulu. Tara thank you atas motor barunya. Teriak Laskar tak ada sopan-sopannya. Mana setelahnya pintunya dibanting lagi. Bara memejamkan mata. Jika bukan sahabat, sudah ia pecat Laskar detik ini juga. Sudahlah tak ada sopan-sopannya. Kerjanya memanfaatkan dirinya lagi. Semoga duit di dompetnya hilang. Doa Bara tanpa sadar sama sekali. Ih, Kak Bala, ndak boleh tahu doain orang yang jelek-jelek. Kata Bubun ndak baik. Seketika Bara tersentak ketika kalimat anak kecil tersebut terdengar di kepalanya. Bara terkekeh. Nara ini memang tak pernah bisa pergi dari kepalanya. Di mana saja, dalam keadaan apa saja. Naranya selalu ada dalam pikirannya. Selalu mengingatkannya tentang yang mana yang baik dan tidak. Nara kecil yang lugu dan polos selalu saja banyak bicara. Selalu mengatakan pesan-pesan baik ibunya kepada Bara. Bara selalu ingat apa saja yang dulu Nara kecil katakan padanya. Tapi entah kenapa, seiring berjalannya waktu,
Semakin besar Naranya, semakin jauh darinya. Bara ingat sekali bagaimana dulu awal ia dan Nara menjadi dekat. Tak sadar, Bara tersenyum sendiri mengingatnya. Flashback on. Saat itu, Bara dan keluarga tengah berkunjung ke kediaman keluarga Juna Wardana. Tepatnya keluarga Nara. Tak ada yang spesial. Hanya sekedar kunjungan antara sahabat yang membawa serta keluarga. Bara yang saat itu baru berusia 9 tahun, hanya sibuk menghabiskan waktunya untuk menonton TV daripada bergabung dengan para orang tua. Kebetulan, saat itu film kesukaan Bara sedang tayang, maka dari itu ia adem ayem saja. Saat mendengar suara kakaknya dan suara anak kecil yang tengah mengoceh, Bara menoleh. Ia mendapati kakaknya sudah duduk di sampingnya dengan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Terus di mana Nara nyimpennya? Suara Ririn, kakaknya, terdengar menanyai bocah kecil imut di sampingnya. Nala sembunyiin di semak-semak. Mereka ndak tahu. Terus besoknya Nala cari, tapi ndak ada lagi. Nala lupa tempat Nala lempar bolanya. Cerita anak kecil tersebut yang agak mengganggu konsentrasi Bara. Hahaha, bagus, gak apa-apa hilang, biar mereka tahu rasa gak gangguin kamu main lagi. Tapi kata Bubu ndak boleh gitu lagi, ndak baik, ucap Nara kecil lebih bijak dari kakaknya. Ririn mendengus, pasti kakaknya itu kalah telak oleh anak kecil. Kak Bala nonton apa? Kok robotnya hidup? Tanya Nara polos kepada Bara yang sedari tadi diam saja. Gak tahu, jawab Bara acuh. Ia tak suka anak kecil. Ririn mendengus. Tinggal jawab apa susahnya sih? Jagain dulu, aku mau pipis. Ririn berlalu pergi, meninggalkan Bara dan Nara berdua. Ih, kok mobilnya jadi lobot? Keren, komentar Nara kagum dengan suara kuatnya. Bara mulai tak fokus. Diem Nara. Nara cemberut. Ia mengambil Lego yang ada di meja ruang tengah tersebut. Nala bisa lo bikin rumah dari Lego. Kak Bala bisa ndak? Pasti ndak bisa. Cerocos Nara sambil menyusun Legonya. Bisalah, jawab Bara tak mau diremehkan. Coba Nala lihat, tantang Nara. Males. Ih, berarti ndak bisa, cemen. Bara memandang Nara tajam. Anak kecil kalau sudah dikatai cemen pasti tidak akan terima. Dengan cepat Bara mengambil alih Lego di tangan Nara dan mulai menyusunnya. Nih, lihat, aku bakal bikin istana. Sombongnya. Emang bisa? Bisalah. Nala mau lihat? Masih dibikin. Kalau jadi buat Nala ya. Pinta Nara dengan wajah imut dan mata berbinarnya. Flashback end. Sederhana memang. Tapi semenjak hari itu mereka semakin dekat. Bara selalu minta main ke rumah Nara dan Nara selalu senang jika bermain dengannya. Hingga semakin lama, hubungan pertemanan mereka semakin Bara bertambah usia. Semakin juga Bara merasakan perasaan aneh yang makin dalam pada Nara. Dan kenyataannya, Bara telah lama jatuh cinta pada sosok Nara. Entah apa reaksi Nara jika tahu bahwa pernikahan mereka yang didasari perjodohan hanya sebuah buatan. Bara hanya takut akan penolakan Nara. Ia tak siap Nara memilih orang lain untuk masa depannya. Egois memang. Bara hanya ingin Nara menjadi miliknya. Ia lakukan banyak cara untuk mendapatkan Nara. Dan dengan kedok perjodohan inilah cara terampuhnya untuk bisa memiliki Naranya. Naranya Bara. Hak paten sedari mereka kecil hingga nanti menua bersama. Nara sedari tadi tidak ada hentinya menggerutu. Bara memang benar-benar menyebalkan. Hari ini ia benar-benar tidak mau menampakkan diri pada halayak ramai. Tidak sadarkah kelakuannya semalam membuatnya sangat malu bertemu dengan laki-laki itu? Ditambah lagi, ia harus memilih baju yang benar-benar membuatnya tertutup. Menyebalkan. Bara menyebalkan. Kenapa tidak makan di kantin saja? Kenapa harus dirinya yang mengantar makan siang ke sana? Nara berkaca di depan cermin besar kamarnya.
Oke, aman, ucapnya setelah meneliti dirinya sendiri. Nara turun ke lantai bawah, mengambil bekal yang sudah ia sediakan dan berjalan keluar. Di luar sana, Pak Yono sudah menunggunya. "Siang, Pak," sapa Nara ramah. "Siang, Nyonya. Tuan sudah menunggu. Silakan, Nyonya." Pak Yono membukakan pintu belakang untuk Nara. "Makasih, Pak." "Sama-sama. Sudah menjadi tugas saya." Mobil mulai berjalan meninggalkan pekarangan rumahnya dan Bara. Pak," panggil Nara di tengah perjalanan. "Iya, Nyonya." "Bisa tolong jangan panggil Nara Nyonya nggak? Berasa kayak orang tua," ucap Nara mengutarakan ketidaknyamanannya. Kalau Nona saja tidak apa-apa?" tanya Pak Yono memastikan. Nara berpikir, "Ya udah deh, putusnya. Itu lebih baik ketimbang dipanggil Nyonya." Mobil terus melaju. Hingga kini Nara telah sampai di kantor Bara yang begitu besar. Nara turun dari mobil setelah Pak Yono membukakan pintu. "Terima kasih, Pak," ucap Nara sopan. Nara masuk ke dalam kantor besar tersebut tanpa perlu bimbingan lagi. Ia melewati meja resepsionis, tersenyum ramah kepada Desi yang juga memberikan senyum tak kalah ramah kepadanya. Nara tiba di hadapan ruangan Bara, mengetuk pintu hingga terdengar suara Bara yang menyuruhnya masuk. Bara melihat Nara yang baru masuk dari atas hingga bawah. Akhirnya rindunya terobati. "Makan dulu, Kak," ucap Nara sambil membongkar rantang kecil yang ia bawa. "Kamu masak apa?" tanya Bara sambil melangkah ke arah Nara. "Sayur asem, sambal terasi, sama tahu tempe goreng plus ayam rica-rica," jawab Nara yang sudah selesai membuka semua menu yang ia masak. Bara mendudukkan diri di samping Nara. Ia memandang Nara sebentar. Nara memalingkan wajah, sedikit bergeser dari Bara. "Malu banget ya Allah," batin Nara. "Kenapa duduknya jauhan?" tanya Bara sambil menyuap nasinya. Nara tersentak. Nggak apa-apa," jawab Nara kikuk. "Nggak tahu apa orang lagi takut." Nara hanya merasa rada takut dan malu jika di dekat Bara. Bara itu bisa tiba-tiba menerkamnya. Nara juga bingung, apa Bara memang suka begitu? "Enak, rajin-rajin masak begini. Saya suka," komentar Bara sambil terus makan dengan lahap. Bara tak bohong, sayur asam dan sambal terasi Nara begitu enak rasanya. Apalagi ia memakannya saat cuaca sedang panas-panasnya. Tak ada duanya memang masakan istrinya ini. "Iya, Kak," jawab Nara, sedikit merasa senang karena masakannya diapresiasi Bara. Hening, Bara yang sedang menikmati makanannya, dan Nara yang sesekali curi pandang ke arah lelaki tersebut. Keringat di pelipis Bara terlihat jelas. Apa laki-laki itu kepedesan? Memang sih, sambal yang ia buat itu pedas. Kak Bara bisa makan sambal kan? Tanya Nara. Bara mengangguk sambil terus memakan makanannya. "Bisa." Karena tak tahan, Nara akhirnya mengambilkan tisu, memberikannya pada Bara agar laki-laki itu melap keringatnya. "Nih Kak Bara keringetan banget," ucap Nara sambil menyodorkan selembar tisu. "Lapin, saya sedang makan," ucap Bara setelah tadi sempat menatap Nara. Nara menurut. Ia mengelap keringat Bara dengan telaten. Rambut Bara sudah tak serapi pagi tadi. Ada beberapa helai rambut yang jatuh ke keningnya. Sadar tidak sadar, Nara merapikannya, menaikkan rambut Bara kembali menggunakan jarinya, membuat sebuah sentuhan yang menghantarkan sengatan listrik pada tubuh Bara. Hatinya berdesir. Mati-matian laki-laki itu berusaha tetap fokus pada makanannya, dan tak menoleh ke arah Nara. Bara meminum air putihnya, melegakan rasa haus dan pedasnya, terutama rasa groginya. Untuk pertama kalinya, jemari lembut Nara kembali menyentuh surai hitamnya setelah bertahun-tahun. "Itu tadi rambutnya gak rapi, jadi aku benerin. Gak apa-apa kan Kak?" tanya Nara merasa tidak enak karena telah lancang menyentuh rambut Bara. "Enggak," jawab Bara singkat mencoba menutupi rasa gugupnya. "Kayaknya sambal Nara pedas banget deh, sampai bikin muka kakak merah sampai telinga-telinganya. Kalau nggak tahan jangan dimakan Kak, nanti kakak sakit perut."
Kalimat protes Nara tersebut berhasil membuat Bara tambah memerah. Istrinya ini kenapa tidak peka? Ia bukan sedang kepedesan, tapi sedang malu, gugup, dan kesemsem. Tapi dalam hati, ia pun bersyukur atas ketidakpekaan Nara. Bisa tambah malu jika Nara sampai tahu ia blushing. Bara menggerutu dalam hati. Kenapa ia jadi seperti Abigail labil begini? Memalukan. Nara hanya melakukan sentuhan ringan di rambut dan keningnya. Tapi kenapa efeknya bisa sampai sebesar ini? Sialan. Bara sudah seperti remaja baru puber yang baru saja merasakan cinta. Sialan. Gini aja baper. Nara keluar dari warung bakso dengan membawa sebungkus bakso telur di tangannya. Tadi Nara minta diturunkan di sebuah warung bakso di dekat rumahnya yang cukup ramai kepada Pak Yono. Sehabis dari kantor Bara, Nara merasa lapar lagi. Apalagi ketika ia melihat warung bakso dekat rumahnya buka. Benar-benar nikmat yang tidak boleh dilewatkan. Awalnya semua baik-baik saja saat Nara berjalan pulang menuju rumahnya. Tapi beberapa menit kemudian, sebuah teriakan nyaring membawa petaka bagi Nara. Awas! Ah! Srek! Brak! Nara terjatuh mengenaskan setelah terserempet motor. Ah! Sakit! Ringis Nara sambil memegangi pergelangan kakinya. Kak, maaf. Apa yang luka? Aduh, Ipan harus gimana? Seorang remaja yang tadi menyerempetnya menghampiri Nara dengan tergesa. Sakit. Ipan makin panik. Aku cari bantuan dulu, Kak. Ipan berlari tergesa mencari bantuan. Tak butuh waktu lama, remaja laki-laki itu datang bersama Leo yang membawa mobil. Leo dan Ipan turun menghampiri Nara. Apa yang sakit, Nara? Tanya Leo panik. Kaki aku. Kayaknya kesel Leo deh. Ucapnya sambil meringis. Kita ke rumah sakit sekarang. Leo mengangkat Nara dalam gendongannya dengan hati-hati. Ipan membukakan pintu belakang untuk Nara. Wajah remaja laki-laki itu terlihat sangat panik. Leo meletakkan Nara duduk selonjoran di kursi belakang dengan hati-hati. Nara meringis. Maafin aku, Kak. Maaf banget. Tadi itu gak sengaja. Seharusnya aku dengerin apa kata Bibi buat gak belajar bawa motor sendiri. Sesal Ipan tak henti-hentinya meminta maaf kepada Nara. Gak apa-apa. Lain kali jangan bawa motor sendiri kalau belum bisa. Ucap Nara sambil menahan sakit di pergelangan kakinya. Tak hanya itu, lututnya pun terluka cukup besar. Sikunya juga luka, dan ada goresan panjang di pergelangan tangan belakangnya akibat terhantam aspal cukup keras. Setibanya di rumah sakit, Nara langsung ditangani oleh dokter. Leo dan Ipan menunggu di luar, dan Ipan terlihat sangat cemas. Udah gak apa-apa, ucap Leo mencoba menenangkan. Gak bakal parah kan, Bang? Tanya Ipan cemas. Enggak, udah tenang. Ipan membayar administrasinya ya, Bang. Ucap remaja SMP tersebut sambil berdiri. Bawa uang? Tanya Leo. Ipan telepon papa. Ipan harus kemana? Tanya Ipan bingung. Ke meja resepsionis depan. Hati-hati. Di dalam, Nara baru saja selesai diperiksa dokter. Boleh langsung pulang kan, Dok? Tanya Nara. Boleh. Cuman kakinya jangan dibawa beraktivitas berat dulu ya. Lukanya juga sering diganti perbannya. Ucap dokter perempuan tersebut ramah. Nara mengangguk. Berterima kasih pada dokter tersebut. Tak lama setelah dokter tersebut keluar, Leo masuk bersamaan dengan Ipan yang sudah membayar administrasi. Gimana kaki lo, Nar? Tanya Leo menghampiri Nara. Gak parah kan, Kak? Tanya Ipan khawatir. Gak apa-apa kok, cuman kesel Leo. Makasih ya Leo udah nolongin. Ucap Nara sambil tersenyum ke arah Leo. Sama-sama, gue udah telepon Bang Bara. Bentar lagi datang kok. Sekali lagi Ipan minta maaf ya, Kak. Ucap Ipan merasa bersalah. Gak apa-apa, Pan. Lain kali kamu hati-hati, oke? Ipan mengangguk. Ia benar-benar kapok. Oh iya, administrasi udah dibayar sama Ipan. Ujar Leo agar Nara atau Bara tak repot ingin membayar. Makasih ya Ipan. Pinter banget sih. Kecil-kecil udah tahu caranya bertanggung jawab. Puji Nara yang memunculkan senyum malu-malu Ipan. Tak lama kemudian, Bara datang dengan tergesa. Laki-laki itu baru saja dari tempat survei, dan langsung tergesa-gesa ke rumah sakit saat mendengar Nara terserempet motor. Astaga Nara, kok bisa sampai kayak gini?
Panik Bara menghampiri Nara dengan wajah penuh kekhawatirannya. Gak apa-apa kok kak, gak parah. Ucap Nara mencoba baik-baik saja. Gak apa-apa gimana? Orang sampai separah ini? Omel Bara membuat Nara meringis. Kenapa bisa sampai kayak gini? Tanya Bara. Maaf bang, salah Ipan. Ipan gak sengaja nyerempet Kak Nara yang lagi jalan. Ipan tertunduk lemah dengan rasa bersalah dan juga takut. Bara menghela nafas. Ingin marah tapi anak kecil. Mana satu komplek lagi. Dan Bara cukup mengenal orang tuanya. Lain kali hati-hati. Jangan bawa motor sendiri kalau belum bisa. Nasihat Bara mencoba meredam amarahnya. Ipan mengangguk cepat. Ya udah bang, kita pamit ya. Leo buka suara. Membuat Bara yang kurang menyadari keberadaannya menoleh. Makasih Le. Ucap Bara tulus. Sama-sama bang. Cepat sembuh Nar. Nara mengangguk. Mengucapkan terima kasih kepada Leo. Ayo Pan, kita duluan bang. Setelah kepergian Leo dan Ipan, kini tersisa Bara dan Nara. Bara yang sibuk memandang cemas Nara, dan Nara yang sibuk menggerakkan kakinya. Sudah boleh pulang? Tanya Bara. Sudah kak, Bara mengangguk. Mau pulang? Tawar Bara yang disambut anggukan cepat Nara. Mau? Gak enak di rumah sakit. Ucap Nara terdengar manja di telinga Bara. Bara menahan senyum. Ya udah, saya bayar administrasi dulu. Bara ingin keluar, tapi segera ditahan oleh Nara. Gak usah kak. Tadi Ipan udah bayarin. Dia bertanggung jawab banget kok. Ucap Nara mencegah. Bara tersenyum sedikit. Ia mendekati Nara dan menggendongnya bridal style. Nara terkejut setengah mati. Kak, kok digendong? Turunin. Pinta Nara panik. Nurut aja, kakimu sakit. Ucap Bara keras kepala. Lalu tanpa beban membawa Nara keluar dari ruang rawat Nara tadi. Nara merutuk dalam hati. Ia malu sekali. Rumah sakit sedang ramai dan dia digendong seperti ini oleh Bara. Memalukan, memalukan. Nara yang sudah tak bisa berkata-kata lagi memutuskan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Bara. Menghindari tatapan orang-orang yang ada di rumah sakit yang memandang mereka heran dan juga iri.